Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuji yang terhormat, perkenalkan nama saya Yaya Siti Badariah SPDI 10 kelas 4 LMI Al-Hidayah Amin, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswi PPD dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Batch 2. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 4 dengan tema berbagai pekerjaan skema 3 pekerjaan orang tuaku pembelajaran 4. Muatan yang saya ambil bahasa Indonesia dan PPKN, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita dan pengamalan sila ketiga Pancasila. Mohon maaf apabila nanti video saya terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong ya nak, ya, potong juga, potong, ya bagus, ya, ya, ayo sayang, potong nak, ya, ya, potong sayang, aduh, ya, potong sedikit, ya. Potong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Abi maju ke depan. Yuk. Siap ya. Lalu belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Ya Rabbal alamin. Bagaimana keadaan kalian hari ini, sehat? Ya. Kalian harus menjaga kesehatan kalian ya. Jangan sembarangan makan. Kenapa? Sekarang ini sedang musim hujan, dekat sekali dengan yang namanya penyakit ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan. Tidak boleh jajan es ya. Ya, apalagi kalau kalian sedang sakit, batuk, itu tidak boleh jajan es. Kemudian makanannya yang
Ardiansyah, Hafizah Khaira Lubna, Lea Alanatasya, Muhammad Syafiq Kabairu, Muhammad Fahmi Sidik, Muhammad Furqan, Muhammad Gibran Al-Muazzam, Muhammad Rafa Maulana, Muhammad Teguh Maulana, Muhammad Sani Al-Bukhari, Nasi Hulwani, Nur Al-Hasariyanti. Ada 3 Asa? Kemana Asa? Sakit. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Semuanya ibu minta untuk berdiri. Silakan ayo berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, ibu punya gambar ya. Kalian tahu ini gambar apa? Apa coba gambar apa ini? Pohon beringin ya. Kalau yang namanya pohon beringin ini merupakan lambang sila keberapa? 3. Ya, apa bunyi lambang sila ketiga? Persatuan Indonesia. Pintar ya, Persatuan Indonesia. Hari ini kita akan belajar unsur-unsur intrinsik dalam cerita dan pengamalan sila ketiga Pancasila ya, yang tadi berbunyi Persatuan Indonesia. Nanti setelah belajar diharapkan kalian akan bisa menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam cerita dan bisa menghubungkannya dengan pengamalan sila ketiga Pancasila ya. Nah, kita sedikit terlebih dahulu ya. Dengarkan apa-apa dari ibu. Tepuk semangat. Satu kali tepuk. Dua kali tepuk. 3 kali tepuk. 4 kali tepuk. 5 kali tepuk. Siap belajar. Oke, karena udah siap belajar, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran 4 ya. Yang pertama, perhatikan terlebih dahulu ya. Kita akan belajar unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen ya. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri dari tema, tokoh atau penokohan. Yang ketiga ada alur cerita. Yang keempat ada latar. Yang kelima gaya bahasa. Yang keenam
sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Ya, tema. Ya, tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Ya, jadi nanti cerpen ini ceritanya tentang apa? Itu merupakan yang dinamakan tema. Ya. Kemudian unsur yang kedua ada tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita. Ya, di sini bukan hanya orang, bisa jadi tokohnya adalah hewan. Ya, tergantung ceritanya tentang apa. Kalau tentang cerita manusia berarti yang menjadi tokohnya adalah orang. Tetapi kalau tentang cerita tentang hewan, yang menjadi tokohnya adalah hewan. Ya, atau plot. Ya, alur adalah jalan pola pengembangan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Ya, jadi alurnya itu apakah maju atau mundur ceritanya. Ya, kemudian yang keempat ada yang namanya latar. Latar atau setting dalam cerpen meliputi latar tempat. Misalnya di daerah mana cerita tersebut berasal, ya, itu merupakan latar. Kemudian waktunya kapan, apakah pagi, siang, sore, atau malam, ya, yang digambarkan dalam cerita tersebut. Kemudian ada yang terakhir yaitu peristiwa. Peristiwanya seperti apa, ya. Unsur yang kelima adalah gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada para pembacanya. Ya, gaya bahasa. Gaya bahasanya seperti apa? Nanti akan kelihatan dalam cerita. Yang keenam, sudut pandang. Ya, sudut pandang adalah ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Ya, yang terakhir ada amanat. Ya, amanat ini biasa disebut juga pesan moral. Amanat atau pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Ya, nanti kalau di akhir cerita kita ketahuan, oh, maksud dari cerita ini apa amanatnya. Ya, nanti akan ketahuan. Sekarang Ibu mau bertanya, tadi Ibu sudah menjelaskan unsur intrinsik dalam cerita. Ibu mau bertanya, unsur intrinsik dalam cerita itu ada berapa sih? 7. Ada 7. Apa saja? Coba sebutkan. Yang pertama ada apa? Tema. Yang kedua atau penokohan. Yang ketiga alur cerita atau jalan cerita. Yang keempat latar, ya. Yang kelima gaya bahasa. Yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir apa? Amanat. Oke, ya. Nah, silakan kalian gabung sama kelompok kalian yang sudah Ibu tentukan tadi, ya. Sekarang silakan, ayo gabung ke kelompoknya masing-masing. Ayo, kemana? Siapa, ya? Ayo Revan, kemana? Di mana kamu kelompoknya? Iya, silakan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD 1, ya, untuk nanti kalian kerjakan. Kalian nanti mengerjakannya setelah melihat tayangan video dari Ibu, ya. Semua Ibu berikan dulu. Oke. Iya. Ya. Sekarang Ibu akan menayangkan video. Nanti kalian simak isi dari video tersebut untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Semuanya perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Perhatikan, ya, semuanya.
tupai dan ikan gabus. Di sebuah hutan, hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Meskipun berbeda alam, keduanya merupakan sahabat dekat. Tupai yang selalu membantu ikan gabus, begitu pula ikan gabus yang selalu menemani tupai. Namun, suatu hari, ia melihat temannya di hilir sungai dan ada seekor ikan hiu besar tengah mengincarnya. Tupai terkejut antara takut dan merasa kehilangan. Tupai kemudian mencari akal untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Ia menggigiti sebuah kelapa hingga berlubang. Kemudian masuk ke dalam buah kelapa tersebut. Tupai kemudian menceburkan diri ke hulu sungai hingga terombang-ambing oleh aliran air. Dari kejauhan terlihat seekor ikan hiu. Ikan hiu yang sama dengan yang melahap ikan gabus. Ikan hiu semakin dekat dengan tupai. Kemudian dengan rakus melahap buah kelapa tersebut. Hingga ikan hiu yang merasa tidak enak, perutnya terasa sakit dan berusaha menepi. Akhirnya ikan hiu pingsan di tepi sungai. Tupai dan ikan gabus keluar. Nasihat dari cerita ini adalah sahabat sejati akan selalu menolong temannya yang membutuhkan bantuan, meskipun muncul rasa takut yang begitu besar. Sekarang kalian kerjakan LKPD kalian ya, dengan mengamati video yang tadi ya. Isi sesuai dengan yang ada di video. Tuliskan unsur intrinsik apa saja yang ada di situ dan buat tentang pikirannya. Ya, silakan kerjakan. Ya, silakan isi sesuai tadi. Dari judul dulu ya, judulnya apa? Judul ceritanya apa? Ya. Judulnya apa tadi? Kakinya sayang, kakinya ya, kakinya yang benar. Kerjakan. Ya, silakan. Ayo diskusikan apa tadi. Awal ceritanya seperti apa? Ayo. Tokohnya siapa? Pemerannya siapa? Pemeran dalam cerita siapa? Ada apa aja? Ayo kerjakan dulu. Sini, sini. Ya. Ayo bareng-bareng sayang semua.
ikan gabus dan ikan hiu. Ya. Makan cerita. Tupai makan ikan hiu. Ya, lanjut ke si Ola. Tani. Ya. Ya, Ola. Sifat tokoh sayang, sifat tokoh. Ya, oke. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempat ya. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 5. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, stop. Tokohnya dibaca. Tokoh. Judul ya. Ya. Ya, silakan dipegang. Ya, silakan. Ya, udah. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5. KPD-nya kumpul sampai ibu semuanya, ayo. KPD kalian kumpulkan ke ibu. Ya. Terus belajar unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Sekarang kita akan belajar penamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu mau bertanya, simbol sila ketiga Pancasila apa? Ingin, ya. Artinya, meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama, yaitu negara apa? Indonesia, ya. Hal itu menunjukkan bahwa kita harus bersatu, ya, dan hidup rukun dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain, ya. Kemudian ada contoh penamalan sila ketiga. Yang pertama di lingkungan keluarga, ya. Lingkungan keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada kalian sendiri, ya. Contoh yang pertama, saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama sesama anggota keluarga, ya. Jadi kalian di rumah harus saling membantu. Ada yang bagian menyapu lantai, ada yang bagian mengelap jendela, ya. Ada yang bagian mencuci piring. Jadi harus saling membantu. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, ya. Tapi nasihat ayah dan ibu, ya. Kalian sebagai anak yang baik itu harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu kalian, ya. Jadi kalian jangan melawan kalau dikasih tahu sama orang tua, ya. Kemudian ada contoh penamalan sila ketiga di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Mau berteman dengan semua teman, ya, tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Semuanya di kelas ini sudah bagus, ya. Semuanya sudah mau berteman dengan siapa saja, tidak membedakan, ya. Kemudian yang kedua, menghormati guru, teman, dan warga sekolah, ya. Di sekolah ini selain ada siswa, yaitu ada guru, kemudian ada kepala sekolah.
tidak boleh kalian egois ya, tidak mendengarkan pendapat orang lain. Yang terakhir ada contoh di lingkungan masyarakat. Ya, yang pertama peduli terhadap masyarakat sekitar. Ya, kita harus peduli kepada tetangga. Kemudian ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Lihat di sini ada contoh gambar bapak-bapak sedang melakukan apa? Sishamping ya. Tuh, malam-malam melakukan ronda. Ya, ini salah satu menjaga keamanan lingkungan. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Nih, ada warga yang sedang bekerja bakti, ya. Nah, itu merupakan sila ketiga Pancasila. Sekarang Ibu mau bertanya, tadi cerita tupai dan ikan gabus sudah mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila belum? Sudah, ya. Di sana tadi ada yang membantu ikan gabus. Siapa yang membantunya? Tupai. Berarti tupai sudah melakukan pengamalan sila ketiga, yaitu menolong temannya, yaitu ikan gabus, ya. Seperti itu. Sekarang coba kalian nanti berkelompok mengerjakan, ya. Kalian sebutkan kegiatan apa saja yang merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila, ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke. Ayo diisi nama kelompoknya siapa saja. Ya, silakan. Sudah saya. Diskusinya. Sekarang saatnya presentasi maju ke depan, ya. Dimulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Ayo sayang. Ya, silakan. Ini dari kelompok 2. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, sok Fahmi baca. Bangga. Ya, terus Gibran. Ya, Sapi. Ya, apa? Ya, sudah semua ya? Oke, kalian tutup ya. Demikian diskusi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa yang pertama? Unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Yang kedua ada apa tadi? Contoh kegiatan pengamalan sila keberapa? Sila ketiga Pancasila. Yang bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Pelajaran yang sudah tadi kita pelajari, apa ada materi yang belum dimengerti? Oke, sudah semua ya, sudah dimengerti semua ya. Tadi kita belajarnya tentang unsur intrinsik dan pengamalan sila ketiga Pancasila, ya. Kemudian apa yang kalian sukai dari materi hari ini? Terus apa lagi? Ya, berdiskusi, ya, itu yang menyenangkan.
Wajah terkejut waktu sudah langkah kaki Kasih penghargaan buat kelompok yang paling bagus, yang paling kompak ya. Nanti yang dipanggil maju ke depan. Kelompok yang paling bagus adalah kelompoknya Padan ya. Kelompok Padan maju ke depan, ayo. Karena tadi suaranya bagus, mantap. Ya, silakan ya maju. Silakan. Iya, sama-sama. Kemudian Lona, Mala, dan Kaira maju ke depan ya tadi. Oke. Iya sama-sama ya. Oke. Semuanya duduk. Punya pantun terlebih dahulu buat kalian semua ya. Dengarkan. Jalan-jalan ke Antasari. Hujan deras disertai angin. Perilaku adalah contoh diri. Berbaik hati kepada orang lain. Ya, tepuk tangan ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang berawalan A. Ayam, silakan salin sayang. Ya boleh. Terus A. Belum ya boleh. A. Kita main berhemat boleh. Apel ya. Anggur, ayo lewat sini. Anggur. Ini benar aku sejarah Bu. Ayam. Nenek gimana tuh? Ba. Bangku. Bayu. Balon. Ca. Cangkul. Dagang.
Tapi